Gini, Bang Fikra ya. Ya. Tadi besok puasa kita bakal dapat ganjaran dihapusi dosanya tahun lalu dan juga tahun yang akan datang. Jadi tahun depan. Jadi kalau misalnya kasus seperti beliau ini, kita maling, kita dapat voucher, maksiat gitu. Kita maling karena aku diampunin dosa masa depan. Itu gimana? Itu mindset yang salah. Itu konsep berpikir ya. Ya, konsep berpikir yang keliru. Itu kan udah betul itu. Jadi Ingat. tahun depan itu udah Ingat aman. dulu catatan. Kalau puasanya diterima, antum tahu puasa antum diterima? Dari mana antum tahu itu diterima atau enggak gitu? Terima. PJ ya. Sampai selesai aku sampai buka puasa. Bahaya. Bahkan Umar bin Khattab aja takut dia terhadap amalannya itu nanti ditolak atau tidak diterima oleh Allah. Ayo. Ente siapa? Ya kita kan harus percaya diri lah, harus. Ya percaya diri tapi jangan sombong kali. Ya diterima gitu. Enggak maksudnya. Tak Dari kabur mana ya, antum Sil. tahu Allah terima amalan antum? Ya maksudnya kan mana tahu nanti kan kita harus percaya diri juga. Ini pola pikir tadi kata Bang Bil kan, itu pola mindset yang keliru tuh gitu. Ada amalan yang kita kerjakan dengan misalnya ganjaran pahala ataupun kebaikan yang besar ataupun Sifatnya itu besar gitu. Jangan kita jadikan sebagai patokan untuk membolehkan kita berbuat kemaksiatan selanjutnya gitu. iya dikira-kira gitu. Contoh kayak gini misalnya, Bang Padel tadi bilang, kalau anak puasa hari ini, puasa Arafah setahun yang akan datang diampuni, setahun yang belakang diampuni. Oh, Jadi bebas. anak boleh maksiat. Nah, itu keliru. Bebas nih setahun. Bebas, setahun nanti anak buat maksiat. Buatlah. Bukan kayak gitu konsep dasarnya. Dalam ibadah itu kita punya yang namanya rahmah. Kita ini dalam ibadah itu sebenarnya mencari rahmah Allah. Iya. Istilah kita mencari ridho Allah. Sebanyak apapun kita sholat, sebanyak apapun kita beramal, beribadah, puasa, sholat malam dan sebagainya. Tapi kalau itu nggak dapat rahmatnya Allah itu percuma. Karena kan kita masuk ke dalam surga ini bukan karena amalan kita. Serius, karena kita masuk surga itu, surganya Allah itu bukan karena amalan kita. Tapi karena rahmat Allah. Dari mana rahmat Allah itu ada? Dari amalan yang kita perbuat. Itu dia konsep dasar ibadah itu. Jadi misalnya Bang Padil bilang, anak puasa hari ini. Tahun yang akan datang diampuni, tahun belakang diampuni. Kita berbuat maksiat. Apakah itu akan mendapatkan rahmat Allah? Enggak kan? Kita mencuri nih, kita berzina. Kita misalnya menzalimi orang lain. Itu kan maksiat, itu kan dosa gitu. Sedangkan dosa bila digandingkan dengan kebaikan, Mengikis. akan mengikis dia. Tinggal tengok aja mana yang lebih banyak. Lagian apa tadi? Lupa. Lagian kita kan nggak tahu amalan kita yang mana yang diterima, amalan yang apa. Makanya ini pola pikir, banyak orang berpikir, ya udah aku sholat, aku kerjakan amalan ini kan ganjaran pahalanya besar, panjang, berkepanjangan gitu. Enggak kayak demikian cara kita mengukur ibadah atau pahala itu. Kecil ya. Bukan, tapi konsistensi kita. Continue. Continue kita. Contoh kayak gini, kita puasa aja nih. Puasa aja, kan besar pahala puasa. Tapi kita nggak sholat, apa hukumnya? Terima lah. Terima kan. Tapi kita sholat rajin kali, sholat rawatib, sholat apa. Tapi kita sering maksiat, sering mencuri. Sering menzalimi orang lain, sering berkata kotor, sering menzalimi tetangga, tetap berdosa. keluarga, tetap berdosa. Itu dia, bukan berarti sebuah amalan itu menjamin kita masuk ke dalam surga dan bisa juga mengampuni dosa kita. Dan bukan berarti bebas dari maksiat ya. Betul. Karena maksiat itu mengkikis kebaikan. Ini konsepnya disebutkan oleh para ulama, kebaikan ketika kita mengerjakan kebaikan, maka kebaikan yang lain akan mengikuti kebaikan itu. Tapi kalau keburukan yang kita lakukan, pasti keburukan lain juga akan mengikuti itu. Makanya kita sebagai hamba nih, kita memang mengerjakan kebaikan, kita ibadah, kita semampu kita.
tanpa menafikan maksiat dosa itu nggak ada pada kita. Itu nggak boleh. Karena kita memang hamba pendosa, hamba yang penuh Namanya dengan manusia, kesalahan ya. gitu. Bukan langsung bebas dosa setahun. Ini bahaya memang. Ya, kecil kali itu. Terus ada kan yang bilang bahwasanya, oh kita ini beda maksiat gitu. Kita ini beda maksiat aja gitu. Itu kata-kata yang menurut Anda nggak pantas diucapkan gitu. Istilahnya orang-orang bisa, nggak apa-apa kok. Yang penting iman Anda selamat. Yang penting akidah Anda selamat, manhaj Anda selamat, nggak apa-apa Anda maksiat. Itu nggak betul juga. Ya kan Mobil? Ya sebenarnya nggak usah dibilang ya, semua pun memang berdosa. Cuma Akan dia kan malu gitu, nggak usah kita umbar gitu, nggak usah kita ini. Makanya oleh sebab itu anggapan demikian salah Bang Sam. Nah tadi Bang Fadil kan bilangnya bahwasanya nggak apa-apa, anak ini kan peluang katanya. Frontal lah dia, frontal yang pertama. Ya kita ketahui Allah itu kan Maha Pengampun. Nah, jadi Betul. kalaupun kita berbuat maksiat bukan ketika kita berdoa terus mengamalkan perintahnya. Tapi terkesan sepele gitu menganggap Allah Bukan itu Maha sepele. Pengampun. Itu betul-betul kata Bang Sam itu. Bukan sepele. Itu kita kan udah tahu nih misalnya ganjaran-ganjarannya itu. Betul. Ini anak-anak terlalu pede nih diampuni. masalahnya kata Bang Sam itu betul. Ketika seorang berpatokan dia misalnya yang Bang Fadil bilang tadi, itu orang akan menyepelekan dosa gitu loh. Menyepelekan Yang kayak maksiat. gitu nggak boleh juga. Jadi misalnya nih Bapak Fadil, Bapak Fadil misalnya puasa nih kan, mengampuni dosa setahun belakang, setahun yang akan datang. Dengan itu Bapak Fadil mau bermudah-mudahan bermaksiat. Itu kan nggak betul juga. Ya alasannya nggak boleh gitu, dia harus di tengah-tengah. Di tengah-tengah dia. Kita ini beribadah semampu kita, segala amalan kebaikan sunnah wajib kita kerjakan, dan kita juga tidak boleh menafikan kita ini bersih dari dosa dan maksiat. Enggak. Tetap harus minta Kita ini ampun. pendosa. Nah, jadi kalau Bang Fadil berpikiran dengan cukup mengamalkan ibadah ini besar pahalanya, besar ganjarannya, Dah siap. udah siap. Itu namanya menyepelekan dosa-dosa yang lain. Paham sampai di sini? Jadi bukan hanya sekedar puasa untuk mendapatkan ampunan itu, tetapi juga dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain. Ingat tadi konsepnya, kita beribadah untuk mendapatkan rahmat. Kalau dengan rahmat Allah lah kita bisa masuk ke dalam surga. Itu dia konsepnya, Bu Fadil. Nggak semua dia dihitung matematika. Udah dapat setahun ya, bebas. Paling setahun. Kayak orang lain itu diampuni. Tapi Terus ya pas memang- buat pas buat dosa lagi udah beribu-ribu tahun lagi Iya dosanya. betul. Makanya konsep agama ini nggak bisa sesuai perasaan kita, Dan sesuai akal kita nggak bisa. Hitungannya pun kita nggak ada yang Nggak. tahu. Kecuali memang sudah dilandasi dari Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang didakwahkan oleh Rasul dan para sahabat gitu. Ya. Itu yang boleh kita anggap sebagai sebuah pegangan. Tapi kalau di luar anggapan, kalau misalnya lah Allah bilang ganjarnya seperti ini, berarti anak sampai segini udah masih boleh lah bermaksiat, boleh apa? Itu bahaya. Sebenarnya tujuannya bukan itu cuma motivasi aja. Motivasi. Ingat, ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah dalam sebuah perintah ataupun amalan itu bukan sebagai sebuah Tujuan kita. tujuan kita, tapi itu sebuah apa Bil? Motivasi. Kita. Sebagai motivasi untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah itu. Cocok. Cocok. Berarti ini Bapak Del tidak mengkhususkan kan? Apa tuh? Mengkhususkan tarwiyah tadi? Udah dijalanin cuman ada lagi kan. Ke depannya enggak lagi. Oke, jadi jangan mengkhususkan. Enggak, dia enggak intinya. Ini cuman yang gue batalkan, cuman lah. Hah? Ya enggak, Enggak, puasa aja karena kan memang memperbanyak berhubungan. Tapi kan enggak doib, udah aku batalkan ya lah. Apa? Tapi kan doib tadi. Kan anjuran puasa itu Iya. ada. Nanti Bang Fadil Tapi niatku kan beda. Ya, mau apa? Niatnya? Apa nih antum? Ini kan puasa apa tadi? Puasa tarwiyah. tarwiyah, mengkhususkan tarwiyah. Ya udah berubah lah niatnya. Tapi Allah alam Bang Fadil, tapi setahu aneh kalau memang ini ya udah kembali ke Bang Fadil, cuman kita memberikan nasihat aja. Kita mendapati hadis tentang tarwiyah itu maudhu dia. Mungkin antum belum Tapi tahu. untuk besok kita wajib sunahkan puasa memang aja sana keluarga kita puasa disunahkan 9 puasa. Arafah. Sebenarnya Ya, Bapak. 9 Zulhijjah di puasa Arafah. Oke, Ya ya. berarti nih kami makan lah Bang Sam ya. Gas. Untuk kalian tuh. Aku Kopi puasa. Puasa. untuk buka. Enggak. Itu. Oke. Ya, aku mau cabut dulu ya. Mau kemana? Ya inilah. Ini pun punya orang nih. Titipan. Tapi udah dibeli.
Apa yang dibeli? Terus ngapain gue jual? Hah? Kalau di ngapain Kan gue ada jual? dimakan. Bukan Ganti jual. rugi lah, tapi aku titipan. untungnya nggak ganti rugi. Kan gue jual sama aku tadi. Mana ada aku jual sama aku? Tadi? Nggak ada. 10.000 gue bilang. Nggak ada tadi karena jadi dimakan satu, ganti 10.000. Ya udah. Oke. Oke, salam dulu lah. Ada maling tadi dia, udah lah. Salam dulu biar maaf dosa-dosa. Itu dia. Hampir kita makan harta haram Bang Bil, Bang Bil. Hush. Bukan harta haram. nggak Udah sengaja. husnuzon, bersangka baik. Beliau muslim. Enggak, makanya Amin aku tanya buatnya tadi sama antum. Jarang-jarangnya gitu loh. Bahkan beliau kalau ada duit pun itu cemana dia nampakkan kemiskinan itu supaya nggak nampak kita dia lagi ada duit tuh. Ya kan kita husnuzon. Mungkin kali ini inilah kesempatan dia untuk berbuat baik dari Makanya bersodakoh. Ikhlas. Aku udah feeling kali nggak mungkin kayaknya si kawan nih. Kubayangkan lah, itu di meja. Hmm. Aku sebagian warga sini mengamankan. Mengamankan tuh kayak mana maksudnya? Aku udah Coba. putih Yang namanya aman tuh gimana? Nih, makanan di bawah. Oh, nanti kena binatang, semut. Kita taruh atas. Betul. Ataupun Aku udah tengok, aku pantau tadi. Kiri, kanan, belakang, atas, bawah, bawah, nggak ada orang. nggak maksudnya berapa kenapa lama? dibagikan? Hah? Kenapa dibagikan? Daripada aku jual, mending dibagikan. Ya dua-dua pun nggak. Coba Nggak bagus. nanti diambil sama orang lain coba. Nanti Ya dijual. urusan orang lain kenapa diambilnya? Ya aku kan sebagai warga yang baik kan mengamankan. Udah aku Nggak bagi ada di sini. mengamankan kayak itu. Kukira nggak ada orang lain yang Iya, kalaupun nggak ada orang lain pun, yang namanya mengamankan tuh nggak begitu. saya makan itu. Iya, masih ada yang punya. Enggak, antum dengar kata di apa ketika sampai? Ini ada rezeki. Lu kan rezeki itu 4 biji kau dapat. Aku udah Antum dalam rezeki ya? Rezeki itu Antum memang feeling memang. antum dapatkan, ada orang yang memberi atau antum kais sendiri itu, Iya. cari sendiri gitu. Pak ya rezeki pun menolak-nolak. Ini bukan rezeki, ini punya orang. Bukan, saya akan berbagi. Bahaya nih pola pikir dia nih, harus kita betulin mindsetnya nih. Nanti dia begini gitu terus dibilangnya, ini mengamankan, padahal maling dia. Dalam artian gini Bang Mila, dia apa namanya maling tapi mencari kelas yang Dia maling, tapi dia merasa dia nggak maling. iya dengan, Bahaya. dengan kata-kata mengamankan. Mengamankan. Tapi aku curiga. Kan nggak kujual. Tapi curiga gue sama abang tadi itu. Kayak bukan punya dia sih kayaknya. Kan dibilang tuh titipan orang, dia Iya. disuruh beli. Awalnya dia bilang tadi apa? Dijualnya kan? Hah? Tadi awalnya bilang sama kita apa? Dijual kan? 10.000. Nah tiba-tiba ada akhirnya titipan orang. Ya udahlah bayarin. Aku kalau aku nampakkan dua lagi tuh mau kutanya itu berapa yang hilang ku nanti Jangan kacanya. mungkin 2 titipan orang, 2 dari punya dia, beli sendiri. Kan bisa jadi yang nitip 2 tuh abangnya. Kalian telah Ini dia terlalu beli. husnuzon. Ya, kami usul sama antum tadi. Kita harus Kita tuh nggak perlu nggak perlu sujon. Harus Ya memang harus husnuzon, memang. kebalikan kita tuh Suzon. nggak perlu husnuzon. Jadi harus suzon. Suzon aja nih. Husnuzon. Jadi kami harus suzon aja mantep nih. Enggak, maksudnya harus apalah. Oh, jadi sekarang mengambil kita ganti istilah maling itu jadi mengamankan. Jadi ada orang keretanya hilang. Udah mengamankan Oh, kasih ini orang. udah diamankan ini. Nah, itu kalau misalnya barang Kayak- atau Kereta orang ke kedai kan. Iya. Sap, ke warung sap. Di warung kan. Dijaga. Iya. Lewat beliau. Ini bahaya nih. Bahaya. Kalau diamankan. bukan. Bawa lari. Ini kan Taruh makanan. sini. Siapa mau kereta? Kalau barang iyalah, ini kan makanan. Kereta siapa mau balik kereta baru? Udah pakai aja, pakai aja. Jadi yang punya mana kereta aku ini? Kalau sifatnya barang itu mungkin iya, ini kan sifatnya makanan. Makanan itu kan Terus apa bedanya? Apa Kan sama-sama pemilikan orang lain, bukan punya kita, bukan hak kita. Ini syukur abang tuh baik nih dikasih ya. Udah ini untuk teman-teman aja. Aku nggak habis. Pak, kalau adalah satu orang kayak tapi aku mau tanya sama Bang Fahri, ada nggak dia beli nanti? Babil,
Satu orang kayak gini di sini aja udah payah kita ambil. Coba bayangkan banyak orang kayak Wah, matematikanya main. Ini mau kutanya nih, ini betul apa enggak? Itu hitungannya, pikir dia nggak pikir dia maling gitu. Karena ada orang ngaku-ngaku juga itu. Ditengok kesempatan juga ada. Oh jadi dia si kawan tadi Bang Sam tadi mengamankan juga Karena itu. aku udah feeling deh curiga dari awal tiba-tiba. Ya Allah Bang Bil. Bukan. Dia curiga sama orang, tapi dia nggak sadar dia itu. Enggak, aku istilahnya aku ngambilnya jelas arahnya kemana. Ke sini, ke bawah. Jadi Kalau orang lain kan nggak. Karena kuenya, coba tadi emas, uang. Kesini antum. Itu baru kubalikkan ke orang punyanya. Ini kan istilahnya barang. Percaya kami, makanan. percaya kali kami. Percaya Ya, kali betul. kami. Mana ada kasus aku nyuri di kampung ini? Nggak ada kan? memang nggak banyak, tapi Inilah kasusnya nih. tukang olahnya terkena. Ini kan Janganlah kesempatan gitu. aja. Bukan, aku kan Dah. Perbaikilah pola pikiran itu nggak betul perbuatan kayak gitu. Aku banyak kali kerjaanku nih. sakit kepala gue nih ini. Kenapa Semua sakit kepala? Semua salah. Bukan masalah semua salah. Ya memang salah, wajib lah kita saling menasihati. Memang susahnya di situ. Beliau nggak merasa salah. Tapi Apa yang ulahnya diperbuatnya itu salah, beliau nggak merasa salah. Diingati yang benar, dibilangnya semua salah. Masya Allah. Oke lah, balik lah dulu gue nak. Balik ke Jawas, mana? jangan lagi ada istilah mengamankan. Janganlah begitu. Jangan. Udah, maling-maling Orang aja. Bang Fadil, Jangan kalaupun maling. nanti gopek di depan itu ataupun berapapun, jangan diambil. Oke, nanti ke depannya kalau ada lelang tanya aku ya. Aku udah kalau ada barang nampak aku sekarang ini biar ku Dia aman. bukan masalah tanya-tanya. Jangan diambil Ya, itunya. kalau mau mengamankan itu kayak Bang Bil. Nanti lewat orang diambil gimana coba? Kecarian juga orang punyanya. Ngeri, main otak. Bukan, aku kan Mengamankan tuh di tempat yang orangnya nampak atau antum amankan ditaruh. Sap, antum tunggu. nggak ada Apa orang. pencariannya? Nggak ada orang masalahnya. Iya tuh baru udah nyari tadi. Aku nggak tahu dia di mana tadi. Ya udah tunggu. Paling enggak. Lama di sini, lah. Pak. Tadi saya amankan. Nah, oke, kalaupun mengamankan cara Bang Bil, dia sembunyikan kuenya di situ. Ya kan? Iya. Dia kuenya. Dia Tapi ini orangnya- enggak. Dia jaga ada lah. kue sedikit, ada Mengamankan rezeki. tuh menjaga. Ada Ini rezeki. namanya maling, bawa lari, kue orang, ya. Jangan Aduh, istilah mengamankan. Kacau. Coba lah. Ini apa ya kalau terlalu lulur saya nih. Ada belok-belok sedikit. Kan?